Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Maulana dengan NIM M1C11908. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1, dalam peraturan ini yang dibahas yaitu tentang yang pertama jasa konstruksi, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga sistem manajemen keselamatan konstruksi, yang keempat standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, yang kelima penjamin mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, yang keenam pekerja konstruksi terintegrasi, yang ketujuh yaitu pengguna jasa, kedelapan penyedia jasa, yang kesembilan penyedia jasa, yang ke-10 itu kontrak kerja konstruksi, yang ke-11 keselamatan konstruksi, yang ke-12 rancangan konseptual SMKK, 13 itu identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko dan peluang. Yang ke-14 rencana keselamatan konstruksi, yang ke-15 analisis keselamatan konstruksi, 16 risiko keselamatan konstruksi, 17 yaitu penilaian risiko keselamatan konstruksi. Selanjutnya yaitu yang ke-18 itu program mutu, yang ke-19 rencana mutu pekerjaan, yang ke-20 rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang ke-20 yaitu rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang ke-21 rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang ke-22 masa pemeliharaan, yang ke-23 unit keselamatan konstruksi, yang ke-24 pengadaan langsung jasa konsultasi, yang ke-25 harga perkiraan sendiri, yang ke-26 yaitu biaya penyerapan SMKK, 27 kecelakaan konstruksi, 28 ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, yang ke-29 ahli keselamatan konstruksi, yang 30 petugas keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, yang ke-31 yaitu petugas keselamatan konstruksi, yang ke-32 yaitu sertifikat kompetensi kerja konstruksi, yang ketiga yang terakhir itu menteri. Baiklah, masuk pada bab 2 yaitu penerapan SMKK. Bagian ke-1 umum pasal 2 yang mana di sini menjelaskan tentang setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Penerapan SMKK yang dimaksud yaitu dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dipisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, selanjutnya itu bagian kedua, rancangan konseptual SMKK. Pasal 3 yaitu menjelaskan dalam menyusun rancangan konseptual SMKK yaitu penyedia jasa, konsultansi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus dimiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Pasal 4 yaitu rancangan konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat lingkup tanggung jawab, pengkajian dan atau perencanaan, informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosioekonomi, dan dampak lingkungan, rekomendasi teknis. Pasal 5-nya yaitu rancangan konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan memuat lingkup tanggung jawab perancangan, metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, standar pemeriksaan dan pengujian, rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana manajemen lalu lintas, IBPRP daftar standar dan peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain, pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, biaya SMKK serta kebutuhan personel keselamatan konstruksi, dan rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ketiga RKK. Pasal 6 yaitu setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja penerapan SMKK. RKK terdiri atas RKK pengawasan, RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi, dan RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pada pasal 7 yaitu kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan yang paling sedikit terdiri atas sub-elemen kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, pengoperasian pengelola SMKK,
komitmen keselamatan konstruksi, dan partisipasi tenaga kerja, supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. Pada pasal 8 yaitu elemen perencanaan keselamatan konstruksi merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas subelemen IBPRT, rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja yang tertuang dalam besaran dan program, dan pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi. Nah, selanjutnya yaitu pada pasal 9, elemen dukungan keselamatan konstruksi merupakan komponen pendukung keselamatan konstruksi yang terdiri atas subelemen sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya, kompetensi tenaga kerja, kepedulian organisasi, manajemen komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Pada pasal 10 yaitu elemen operasi keselamatan konstruksi merupakan kegiatan dalam mengendalikan keselamatan konstruksi yang paling sedikit terdiri atas elemen perencanaan implementasi RKK, pengendalian operasi, keselamatan konstruksi, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat, dan investigasi kecelakaan konstruksi. Pada pasal 11 yaitu elemen evaluasi kinerja penyerapan SMKK terdiri atas elemen pemantauan atau inspeksi, audit, evaluasi, tinjau manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Pada pasal 12, dalam hal pekerjaan konsultasi pengawasan memiliki besaran kurang dari 100 juta rupiah, RKK pengawasan hanya membuat prosedur dan atau instruksi kerja pengawasan, formulir izin kerja yang telah ditandatangani, dan laporan penyerapan RKK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pada pasal 13 yaitu setiap calon penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran. Pada pasal 14, dalam melakukan pekerjaan konstruksi dan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui perkenalan langsung, penyedia jasa menyusun RKK sederhana. Nah, masuk kepada bagian keempat RMPK dari program mutu, yaitu ada pasal 15 yang menjelaskan setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun PMPM pekerjaan konstruksi dan RMPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pada pasal 16, setiap penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi dan pengawasan harus menyusun PMPM pekerjaan konstruksi dalam program mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri. 17, dalam hal pekerjaan konstruksi memiliki risiko keselamatan konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya membuat metode pekerjaan, rencana, pemeriksaan, dan pengujian dalam jumlah dan jenis pemasok. Bagian kelima yaitu RKPPL pasal 18, untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ke-6 yaitu RMLLP pada pasal 19, untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP bagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, masuk kepada bagian ke-7 penerapan SMKK tahap pembangunan. Nah, di sini yaitu pasal 20 SMKK diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi setelah terima pekerjaan. Pasal 21 yaitu penerapan SMKK pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerja konstruksi oleh pengguna jasa dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan nilai RKK penawaran. Pada pasal 22 yaitu dalam hal pengadaan konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah, penyedia jasa tidak menyampaikan perkiraan biaya penyerapan SMKK dinyatakan gugur. Pasal 23 penerapan SMKK dalam tahap pemilihan penyedia jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi oleh pengguna jasa dituangkan dalam dokumen pemilihan. Dan pada pasal 24, penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Nah, dan pada pasal 26, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan dengan perubahan lingkup dan kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Oke, lanjutan yaitu pada pasal 26,
Penyedia jasa harus menerapkan AKK untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja konstruksi terdapat dalam RKK. Pada pasal 27, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, rencana metode pelaksanaan kerja AKK serta rencana pemeriksaan dan pengujian merupakan komponen yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan izin kerja. Pada pasal 28, penyedia jasa pelaksana konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLP sebagaimana dimaksud kepada pengguna jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Pada pasal 29, berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP, pengguna jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan. Nah, masuk ke paragraf 4, tahap serah terima pekerjaan. Pasal 30 yaitu penerapan SMKK dalam tahap serah terima pertama, pekerjaan dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawasan, dan penyedia jasa pelaksana konstruksi. Pasal 32 yaitu penerapan SMKK dalam tahap serah terima pekerjaan dilakukan dengan menyerahkan dokumen laporan pelaksanaan RKK sebagai yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, dokumen RMPK, dokumen program mutu, dan dokumen RKPPL. Masuk kepada bab 3, yaitu komponen kegiatan penerapan SMKK. Bagian 1 umum pasal 33 yaitu komponen kegiatan penerapan SMKK merupakan penjelasan penerapan SMKK yang paling sedikit terdiri atas risiko keselamatan konstruksi, UKK, dan biaya penerapan SMKK. Bagian keduanya yaitu risiko keselamatan konstruksi. Pasal 34, risiko keselamatan konstruksi terdiri atas kecil, sedang, dan besar. Nah, bagian kedua, unit keselamatan konstruksi. Pasal 35, dalam penerapan SMKK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus membentuk UKK. UKK yang dimaksud bertanggung jawab kepada unit yang menangani keselamatan konstruksi di bawah pimpinan tertinggi penyedia jasa. Nah, lanjutannya itu pada bagian kedua unit keselamatan konstruksi, ada pasal 36, yaitu pimpinan UKK memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang keselamatan, kesehatan kerja, konstruksi, dan keselamatan konstruksi. Pasal 37, anggota harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Pasal 38, dalam hal pekerjaan konstruksi memiliki risiko keselamatan konstruksi kecil perbandingan jumlah personil keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:60. Dengan paling sedikit 1 petugas keselamatan konstruksi dalam tiap pekerjaan konstruksi. Masuk ke bagian ketiga, biaya penerapan SMKK. Nah, pada pasal 39, biaya penerapan SMKK meliputi biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi dan biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultasi konstruksi. Pasal 40 yaitu biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi mencakup rincian penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLP, sosialisasi, promosi, dan pelatihan, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil keselamatan konstruksi, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, rambu dan kelengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk biaya pengujian pemeriksaan lingkungan. Pasal 41, biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultasi konstruksi paling sedikit mencakup rincian penyiapan RKK dan rancangan konseptual SMKK, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dan kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, selanjutnya masuk kepada bab 4. Bab 4 itu ada yaitu pembinaan dan pengawasan, yaitu pasal 42. Pasal 42 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan. Pasal 43, penyedia jasa pekerjaan jasa konstruksi bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana tertuang dalam dokumen SMKK. Pasal 44, rincian mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengguna penyedia jasa tata cara PM pekerjaan, konstruksi, rancangan konseptual SMKK, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, RMLP, laporan pelaksanaan, kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi, dan komponen kegiatan
penerapan SMKK. Ya, selanjutnya itu ketentuan peralihan. Pasal 45, RKK dan kontrak kerja RKK RKK pada kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja konstruksi tersebut. Bab 5 yaitu ketentuan penutup. Pasal 46 pada bab 5, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1690 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.